Kami berangkat ke Museum Tanah dan Pertanian pada hari Sabtu, tepatnya pada tanggal 6 September 2025. Jarak museum ini sekitar 1-2 km dari rumah kami. Kami berangkat menggunakan kendaraan bermotor dan angkutan umum. Jika sudah sampai di museum, kalian harus registrasi terlebih dahulu dan akan diberi informasi mengenai tata letak museum. Berkunjung ke Mustani tidak memakan biaya apapun loh. Museum ini dibuka sejak 29 September 1988 dan menempati bekas laboratorium penelitian argogeologi zaman Belanda. Di sini ada berbagai jenis-jenis tanah dan bebatuan. Kami akan menjelaskan salah satu jenis tanah yang berada di ruangan ini. Landscape atau bentang alam diambil dari salah satu daerah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat berbatasan dengan Provinsi Banten, yang mempunyai bahan induk batu, pasir, dan batu liat membentuk tanah podsolik. Selanjutnya, kami akan masuk ke ruangan ekosistem tanah. Atau organosum merupakan tanah yang terbentuk dari bahan organik yang berasal dari lapisan sisa-sisa tanah. Terjadi dalam jangka waktu yang lama dan umumnya dalam keadaan berbenah dan lawa. Nah, kalau seperti ini, sampai sini, ini itu contoh gambut dari Kalimantan Tengah. Terjadi dalam sifat tanah gambut sangat dipengaruhi oleh sifat vegetasi asal dan topografi. Gambut tersusun berlapis dengan ketebalan bisa mencapai belasan meter. Tanah mantan utama terbentuk di lahan dasar ini disebut dalam bahasa Inggris sebagai peat soil. Secara kimia, tanah gambut dicirikan oleh kandungan unsur hara yang rendah, reaksi masam, berharga, dan kapasitas karbon yang tinggi. Secara fisik dicirikan oleh bobot tinggi yang rendah dan kemampuan memegang air yang tinggi. Ekosistem gambut ditemukan di hampir semua belahan dunia. Luas tanah atau lahan gambut di dunia mencakup lebih dari setengah wilayah lahan basah global. Ekosistem tanah atau lahan gambut berfungsi sebagai penyimpan dan pengaturan air dan karbon. Indonesia memiliki lahan gambut terluas di antara negara tropis yang sekitar 14,9 juta ha, yang terbesar terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya perlu mempertimbangkan karakteristik alami dan kemungkinan perubahan dalam kaitannya dengan fungsi ekosistem. Nah, di sini ada beberapa contoh alat pengukur ekosistem tanah. Berikut beberapa contoh alat pengukur biologi tanah. Cawan Petri, tabung reaksi, elemen nyemer berpipa corong, elemen nyemer, labu ukur atau labu takat volumetrik, dan botol reagen tertutup. Ada juga alat ukur kimia tanah, yaitu soil test, Santorius, Campbell Stock, fermentor, dan HVL. Kemudian kami akan masuk ke ruangan selanjutnya dan menjelaskan jenis-jenis rempah dan tanaman obat. Di sini ada rempah-rempah khas Indonesia, yaitu ada lada, pala, cengkeh, kayu manis, dan vanili. Dan di sebelah sini kita beralih ke tanaman obat, yaitu ada jahe, temulawak, kunyit, mengkudu, mahkota dewa, dan kapulaga, dan sambiloto atau king of bitter.
Cukup sekian video vlog dari kelompok kami di Museum Tanah dan Pertanian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.